menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, para hadirin dan rekan media yang kami hormati pula, berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan dalam analisa judis di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Tuntutan pidana. Sebelum kami membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa, bahwa perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. Hal yang memberatkan: terdakwa tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa selaku menteri telah mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak. Hal-hal yang meringankan: terdakwa telah berusia lanjut 69 tahun pada saat ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar 44.269.777.204 rupiah dan ditambah $30.000 Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. 4. Menyatakan barang bukti nomor 1. 1 bundel dokumen draft pendapat hukum sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023, Visi Law Office Jakarta 31 Agustus 2023, sampai dengan barang bukti nomor 887 berupa A. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Limo nomor 42 C RT 07 RW 10 Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. B. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 1228. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain. Selanjutnya barang bukti nomor 888
berupa amplop putih Aston yang di dalamnya terdapat 5 amplop kecil berisi uang dengan rincian A. Amplop putih berisi uang 100.000 sebanyak 100 lembar rupiah sampai dengan barang bukti nomor 976 berupa amplop putih berisi uang pecahan 100.000 sebanyak 100 lembar dengan jumlah 10 juta rupiah. Barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Selanjutnya barang bukti nomor 977 berupa 1 kantong plastik bening berisi 74 kartu tab BNI bergambar Dr. Syahrul Yassin Limpo SH MSI MH sampai dengan barang bukti nomor 1001 berupa 3 kantong plastik nomor 977 sampai dengan 1001 dipergunakan dalam perkara lain. Selanjutnya barang bukti nomor 1002 berupa uang sejumlah 2.018.000.000 rupiah 215.633 rupiah yang ditransfer ke rekening penampungan penyitaan KPK pada virtual account Bank BNI nomor 8842023215400132 atas nama rekening penampungan KPK perkara Kementan Pertanian beserta 1 lembar kopi legalisir slip debit Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2024 jumlah yang dikirim sebesar 2.018.215.633 rupiah dengan nomor virtual account penerima 8842023015400132 nama penerima rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian dengan uraian berita surat KPK RI nomor R05-015-01-23-23-01-2024 tanggal 2 Januari 2024 BB tersebut dirampas untuk negara. BB nomor 1003 berupa 1 tas berwarna merah dengan tulisan Hermes Paris Made in France dengan kantong berwarna coklat muda dengan logo merek Hermes sampai dengan barang bukti nomor 1061 berupa 1 buah kotak perhiasan berwarna emas dengan bagian atas transparan dengan tulisan berbahasa Mandarin berwarna emas yang di dalamnya terdapat perhiasan berupa 2 buah gelang 7 buah cincin, 2 buah bros, dan sepasang anting. BB tersebut dipergunakan dalam perkara lain. BB nomor 1062 berupa 4 buah pin WTP berwarna keemasan. BB tersebut dirampas untuk negara. BB 1063, 1 buah pin berwarna emas bertuliskan WTP 7 Romawi dan 1 buah pin korpri berwarna emas yang tersimpan dalam kotak warna pink bertuliskan Sinar Jewelry sampai dengan barang bukti nomor 1080 berupa 2 buah kunci dengan gantungan kunci bertuliskan Bardi. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain. Bahwa selain barang bukti dalam berkas perkara, dalam persidangan juga telah diperlihatkan sejumlah barang bukti tambahan sebagai berikut. 1. Uang sebesar 820 juta rupiah yang disetor oleh Ahmad Sahroni tanggal 8 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8842023015400132 sampai dengan barang bukti tambahan nomor 7 uang sebesar 293.205.900 rupiah yang disetor oleh Indira Cundatita pada tanggal 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 88442015400132. Barang bukti tambahan nomor 1 sampai dengan nomor 7 tersebut dinyatakan dirampas untuk negara. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Penutup. Demikianlah surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan majelis hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kita semua. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Yang Mulia, dilanjut.